Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Halo, apa kabar warga Dusun Grobo, Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorjo? Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya berada dengan warga Lubu dengan acara makan bareng bersama warga kampung. Biasanya punya makna lebih dari sekedar duduk dan menikmati hidangan. Itu bisa menjadi wujud kebersamaan, mempererat tali silaturahmi antar warga. Kesederhanaan meskipun menunya sederhana, suasananya hangat dan penuh keakraban. Simbol persatuan, tidak ada perbedaan, semua duduk setara saling berbagi. Bentuknya bisa macam-macam, misalnya bancaan, nasi dan lauk dihampar di atas kertas minyak lalu dimakan bersama-sama. Kenduri atau syukuran, makan setelah doa bersama. Acara kampung misalnya habis kerja bakti atau perayaan 17 Agustus atau acara keagamaan. Filosofi kebersamaan tanpa sekat. Semua orang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada perbedaan kaya, miskin, tua, muda, semua setara saat berbagi makanan. Gotong royong, makanan yang tersaji biasanya hasil kerja bersama, melambangkan kekuatan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Rasa syukur, makanan yang sederhana sekalipun dimaknai sebagai rezeki yang harus disyukuri bersama, hidup selaras dengan alam. Seringkali makanan yang dihidangkan berasal dari hasil bumi setempat, mencerminkan harmoni manusia dengan alam. Makna mempererat silaturahmi, warga lebih akrab, terjalin komunikasi hangat, mengurangi jarak sosial, membangun solidaritas. Biasanya berbagi makanan mencerminkan kepedulian. Melestarikan tradisi makanan bersama seperti bancaan atau kenduri menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Mengajarkan kebersamaan, makanan tidak harus mewah, tetapi nilai kebersamaan itulah yang membuatnya istimewa. Jadi makan bareng di kampung bukan hanya soal mengisi perut, melainkan menguatkan rasa persaudaraan dan menegaskan identitas masyarakat yang menjunjung tinggi gotong royong. Hubungan dengan generasi muda, pewaris nilai kebersamaan. Generasi muda belajar bahwa kebahagiaan tidak hanya milik pribadi, tapi terasa lebih bermakna ketika dibagi bersama orang lain. Belajar gotong royong, mereka ikut serta menyiapkan makanan, menghidangkan hingga membersihkan. Dari situ tertanam sikap saling membantu tanpa pamrih, menumbuhkan rasa hormat,
Saat makan bareng, anak muda bisa duduk bersama orang tua, tokoh masyarakat, dan sesama sebaya. Ini mengajarkan tata krama sopan santun serta menghargai perbedaan. Memperkuat identitas budaya. Tradisi makan bareng misalnya dengan bancaan atau kenduri menjadi pengalaman nyata agar generasi muda tidak melupakan akar budayanya. Mencegah individualisme. Di era modern, anak muda sering sibuk bareng mengingatkan mereka pentingnya kebersamaan secara langsung, bukan hanya lewat dunia maya. Makna untuk generasi muda sebagai media belajar hidup masyarakat, menjadi jembatan antar generasi karena berkumpulnya orang tua dan anak muda dalam satu meja makan membentuk jiwa sosial, peduli dan rendah hati. Dengan begitu, tradisi makan bareng bukan sekedar kegiatan kuliner, melainkan wadah membentuk generasi muda yang berakar pada nilai persatuan, gotong royong, dan kepedulian sosial. Hubungan makan bareng warga kampung dengan sejarah bangsa bisa dilihat dari nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini bukan hanya soal makan bersama, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan perjalanan bangsa Indonesia yang dibangun atas dasar persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Hubungan dengan sejarah bangsa, cermin gotong royong Nusantara. Sejak dulu bangsa Indonesia dikenal dengan budaya gotong royong. Makan bareng di kampung merupakan warisan nyata yang melestarikan semangat kebersamaan, sama seperti semangat yang dulu mempersatukan rakyat melawan penjajah. Simbol persatuan dalam sejarah perjuangan rakyat dari berbagai latar belakang bersatu demi kemerdekaan. Begitu pula makan bareng, semua duduk bersama tanpa membedakan status usia dan kedudukan. Rasa syukur dan doa bersama. Kenduri atau bancaan yang mengiringi peristiwa penting selalu dihubungkan dengan doa bersama. Hal ini mencerminkan budaya bangsa yang religius dan selalu bersyukur atas anugerah, sama seperti para leluhur yang memanjatkan doa saat masa perjuangan maupun pembangunan bangsa. Melestarikan kearifan lokal. Tradisi makan bareng mengajarkan bahwa budaya bangsa terbentuk dari kebiasaan sederhana yang diwariskan turun-temurun. Ini menjadi bagian dari identitas nasional yang harus dijaga. Dalam sejarah bangsa, nilai persaudaraan menjadi kunci kekuatan. Makan bareng menjadi kesinambungan itu menghubungkan generasi tua dan muda agar tetap memahami arti kebersamaan dalam kehidupan bersama dan berbangsa. Makna bagi seluruh bangsa mengingatkan bahwa kemerdekaan dicapai berkat persatuan dan solidaritas rakyat, menjadi simbol bahwa bangsa yang besar tumbuh dan kebersamaan, kesederhanaan, dan kegotong royongan yang berdiri kokoh karena kebersamaan rakyatnya. Itu informasi sekilas tentang makan bersama warga di kampung. Semoga informasi tersebut menambah wawasan dan edukasi sobat semua, menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Selamat beraktivitas, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.